desa Kedaung Lor, nama Mbah Warjo selalu disebut dengan bisik-bisik. Ia bukan sekedar dukun kampung, ia penguasa ilmu rawi rontek, ajian terlarang yang konon membuat tubuh tak bisa mati, bahkan saat terbelah sekalipun. Sejak kecil, Joko, cucu kesayangannya, telah ditarik masuk ke lingkaran gelap itu. Ia diajak bertapa di Gua Leweng Peteng, menjalani puasa mutih 40 hari dan menyaksikan makhluk berwajah hancur yang berdiri di belakang kakeknya setiap malam. Ritual demi ritual dijalani, hingga suatu hari Mbah Warjo jatuh dari atap rumahnya sendiri. Tulangnya patah, wajahnya remuk. Namun setelah membakar kemenyan di kamar terkunci, ia keluar tanpa satupun luka. Tak lama, kutukan itu menagih harga. Mbah Warjo ditemukan tewas gantung diri. Kematian itu bukan akhir. Saat dewasa, Joko selamat dari bacokan begal di jalan hutan Karangjati. Darah mengalir deras, saksi melihat tubuhnya terkapar. Namun luka itu menghilang, tubuhnya menyambung sendiri. Joko sadar, rawe rontek telah berpindah. Dihantui takdir mengerikan yang sama, ia meninggalkan pekerjaannya dan menempuh perjalanan spiritual ke makam para wali songo. Di sana, ia memohon agar warisan itu diputus. Namun, ketika luka akhirnya terasa sakit dan tak lagi menutup sendiri, satu pertanyaan tersisa. Apakah ilmu itu benar-benar hilang atau hanya menunggu tubuh lain untuk bangkit kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami. Terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung dan menyimak cerita kami. Semoga kalian selalu sehat, diberi rezeki yang lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ayo dong subscribe dulu. Satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sebutkan di kolom komentar dari daerah mana kalian nyimak cerita ini. Yuk kita lanjut ke ceritanya. Bisikan dari Gua Leweng Peteng. Desa Kedaung Lor selalu terlihat seperti menahan napas setiap menjelang maghrib. Kabut tipis turun pelan-pelan dari lereng alas Karangjati, menyusup di sela rumah-rumah kayu, menggantung di atas sawah seperti kain kafan yang dibentangkan setengah jadi. Ayam-ayam cepat masuk kandang. Anjing-anjing tak lagi menggonggong, hanya meringkuk sambil menatap sesuatu yang tak kasat mata. Di desa itu, Joko kecil tumbuh. Usianya baru 10 tahun ketika ia mulai menyadari bahwa rumahnya berbeda dari rumah lain. Rumahnya tak pernah benar-benar sepi. Bahkan ketika sunyi turun, ada sesuatu yang bergerak pelan di antara dinding-dindingnya. Mbah Warjo, kakeknya, adalah lelaki yang dihormati sekaligus ditakuti. Orang-orang menyebutnya dukun, paranormal, wong pinter. Tapi di balik bisik-bisik warga, ada nada was-was yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam tertentu, tamu datang tanpa mengetuk pintu keras-keras. Mereka selalu berbisik. Seorang ibu pernah datang menggendong anaknya yang tubuhnya kaku seperti kayu. "Nyuwun tulung, Mbah. Anakku geger terus. Dokter ora nemu penyakite," katanya dengan suara pecah. Mbah Warjo hanya mengangguk pelan. "Lebok non jeru, ojo rame-lame. Sing digowo dudumung badane." Joko mengintip dari balik pintu kamar. Ia melihat tubuh anak itu melenting tidak wajar, seperti ditarik dari dalam oleh tangan yang tak terlihat. Mata si anak putih seluruhnya. Dari mulutnya keluar suara parau, bukan suara anak kecil. Ada pula lelaki bertubuh kekar yang datang meminta kekebalan. "Aku pengen orang mempan golok, Mbah. Wong-wong wes ngancem," katanya lirih. Mbah Warjo menatapnya lama. "Kebal kui regane larang. Yen awakmu ora siap bayar, ojo sok gagah." Kalimat itu terengiang lama di kepala Joko. Regane larang, mahal harganya. Namun malam yang mengubah hidupnya bukanlah malam ketika tamu-tamu itu datang. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Langit maghrib seperti disayat tipis warna merah yang memudar cepat.
Mbah Warjo memanggilnya tanpa banyak kata. Ko, melumbah, saiki. Joko menurut. Ia tak pernah membantah. Mereka berjalan menuju alas Karangjati. Suara jangkrik terdengar seperti gesekan tulang. Semakin jauh masuk hutan, udara semakin dingin, semakin berat. Seolah setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke perut bumi. Di lereng berbatu, tersembunyi di balik semak berduri, ada lubang hitam menganga. Gua Luweng Petang. Mulutnya seperti rahang raksasa yang menunggu sesuatu masuk ke dalamnya. Ojo wedi, ujar Mbah Warjo pelan. Sing wedi malah gampang dipangan. Joko mengangguk meski tengkuknya terasa dingin. Di dalam gua, bau tanah basah bercampur aroma anyir yang samar. Dindingnya lembab, air menetes pelan, satu-satu, seperti detak jam yang menghitung mundur. Semakin ke dalam, cahaya obor yang dibawa Mbah Warjo tampak makin redup, padahal apinya tak mengecil. Lalu Joko melihatnya. Di ujung lorong, berdiri sesosok makhluk membelakangi mereka. Tubuhnya tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Kulit punggungnya seperti daging yang pernah terbakar, lalu sembuh tanpa pernah benar-benar pulih. Retak-retak, menganga. Dari celahnya seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan. Wajahnya tak terlihat, namun Joko tahu makhluk itu sadar akan kehadiran mereka. Udara di dalam gua membeku. Napas Joko berubah menjadi uap tipis. Mbah, suaranya gemetar. Mbah Warjo tidak menjawab. Ia melangkah maju satu langkah. Makhluk itu tidak bergerak. Tetapi suara mulai terdengar. Bukan dari mulutnya, bukan dari dinding gua. Suara itu seperti keluar dari dalam kepala Joko sendiri. Joko. Bisikan itu basah, berat, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh tanah. Mrene. Joko ingin menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar, bahkan lebih jelas. Mbah Warjo akhirnya berbicara. Wes suwe aku ngenteni. Makhluk itu perlahan memiringkan kepala, tidak sepenuhnya menoleh, hanya sedikit, cukup untuk memperlihatkan separuh wajahnya. Separuh lainnya seperti hancur. Tulang pipinya terbuka, rongga matanya kosong, tapi dari dalam kegelapan itu seperti ada gerakan, seperti serangga kecil yang hidup di dalamnya. Joko menahan muntah. Mbah, kui hopo, bisiknya. Mbah Warjo menatap lurus pada makhluk itu. Tidak semua ilmu boleh ditolak, katanya pelan. Ana sing milih awake dhewe. Makhluk itu kini benar-benar menoleh. Wajahnya tidak simetris. Satu sisi seperti manusia tua yang kulitnya mengerut. Sisi lain seperti mayat yang digali kembali dari kubur. Pucat kehijauan, retak, tapi tidak membusuk. Yang paling mengerikan adalah matanya. Bukan kosong, tapi terlalu hidup. Matanya menatap Joko, langsung ke dalam. Tiba-tiba Joko melihat sesuatu yang lain, bukan lagi gua. Ia melihat tubuh manusia berdiri tegak dengan dada terbelah dua, tulangnya terbuka, jantungnya berdenyut di luar rongga. Tapi tubuh itu tidak roboh. Ia tetap berdiri, tetap hidup. Darah mengalir deras, namun tidak pernah menyentuh tanah. Darah itu menggantung di udara. Waktu seperti berhenti. Wis wayahe, bisik makhluk itu. Kali ini jelas terdengar, bukan hanya di kepala. Joko terjatuh berlutut. Kepalanya terasa seperti dibelah dari dalam. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di hadapannya. Versi yang lebih tua. Mata cekung. Senyum tipis yang bukan senyumnya. Versi itu berkata lirih. Koe ora iso melayu ko. Obor di tangan Mbah Warjo tiba-tiba padam. Gelap total. Namun, dalam gelap, Joko masih bisa melihat makhluk itu. Lebih jelas daripada sebelumnya. Makhluk itu mendekat tanpa suara langkah. Udara di sekitarnya seperti pecah-pecah, retak seperti kaca tipis. Lalu, hening. Ketika obor menyala kembali, makhluk itu sudah tak ada. Hanya dinding gua yang basah dan sunyi. Joko mengisak pelan. Tubuhnya gemetar. Bah, aku krungu swara.
Jenengku diarani, Mbah Warjo menatapnya lama. Tatapannya bukan penuh ibah, tapi penuh kepastian. Sing krungu ora mung koweko. Dewe wis nandur tando. Tando opo, Mbah? Mbah Warjo tak langsung menjawab. Ia hanya meraih pergelangan tangan Joko. Di sana, samar-samar terlihat garis tipis kemerahan, seperti retakan kecil di kulitnya. Retakan itu berdenyut, sekali, 2 kali, seperti jantung kedua yang baru saja mulai hidup. Sejak malam itu, Joko mulai bermimpi. Ia bermimpi berdiri di tengah sawah yang seluruh tanahnya berubah menjadi daging. Ia melangkah dan tanah itu berdenyut. Ia melihat tubuh-tubuh berdiri tanpa wajah. Ia melihat darah yang mengalir dari langit namun tak pernah jatuh. Dan setiap kali ia terbangun, ia mendengar bisikan dari bawah ranjangnya. Joko, wes cedak. Ia mencoba tidur dengan lampu menyala. Suara itu tetap ada. Ia mencoba menutup telinga. Suara itu justru datang dari dalam dadanya. Suatu malam, ia terbangun dan melihat sesuatu berdiri di pojok kamar, membelakanginya. Tubuh tinggi dengan punggung retak-retak. Perlahan, makhluk itu memiringkan kepala, persis seperti di gua. Joko ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Makhluk itu berbisik tanpa membuka mulutnya. Prosese wis diwiwiti. Dan saat makhluk itu mulai berbalik sempurnanya, menampakkan wajah hancurnya dalam jarak hanya sejengkal dari wajah Joko, Joko terbangun. Namun kali ini, ia tidak sedang bermimpi. Karena di pergelangan tangannya, retakan itu kini lebih panjang. Dan dari celah kecil kulitnya, sesuatu bergerak pelan, seperti mencoba keluar. Buasa darah dan bayangan tanpa tubuh. Kabut di Kedaung Lor kini tak lagi hanya turun saat maghrib. Bagi Joko, kabut itu seperti tinggal di dalam kepalanya. Sejak peristiwa di Gua Luang Petang, garis retak di pergelangan tangannya tak pernah benar-benar hilang. Kadang memudar, kadang memerah, seperti luka yang baru disayat. Dan setiap kali ia menatapnya terlalu lama, ia merasa ada denyut lain di bawah kulitnya. Denyut yang bukan miliknya. Ketika usianya menginjak 16 tahun, Mbah Warjo memanggilnya ke ruang belakang rumah. Ruangan itu pengap, dindingnya menghitam oleh asap kemenyan bertahun-tahun. Di tengah lantai, sudah tersusun tikar pandan dan kendi berisi air sumur tua. "Wis wayahe tirakat, Jo," kata Mbah Warjo pelan. "Tirakat opo, Mbah?" "Puoso mutih 40 dino. Ora ono lauk, ora ono uyah. Mung sego putih lan banyu sumur mburi." Joko terdiam. 40 hari bukan waktu sebentar. Buruk Mini, ibunya, berdiri di ambang pintu. Matanya sembab. "Pak, bocah isi sekolah, aja kakean disekso ngono." Suaranya lirih. Mbah Warjo tak menoleh. "Sing diwarisake ora iso ditundo. Yen ora disiapke saiki, mengko malah luwih abot." Sutrisno, ayar Joko, hanya duduk membisu. Tatakannya kosong, seperti lelaki yang sudah lama menyerah pada sesuatu yang tak ia pahami. Malam itu, puasa dimulai. Hari-hari pertama terasa biasa. Lapar datang dan pergi. Tubuhnya melemah, lututnya gemetar saat berdiri. Namun ada sesuatu yang berubah pada kesadarannya. Suara-suara menjadi lebih jelas. Detak jam terdengar seperti palu memukul tengkorak. Desah angin di sela genting terdengar seperti bisikan. Pada hari ke-7, ia mulai bermimpi dalam keadaan terjaga. Ia duduk di ruang tengah, menatap dinding, ketika tiba-tiba ia melihat dirinya sendiri berjalan melewati pintu depan rumah. Tubuh itu tegap, tatapannya kosong. "Aku nang kene," bisik Joko. Namun dirinya yang lain tak menoleh. Keesokan harinya, kabar datang dari sekolah. Seorang teman sekelasnya, Randy, datang dengan wajah pucat. "Ko, wingi koe mlebu sekolah ya?" Joko mengerutkan dahi. "Ora, aku ora metu omah." Randy menelan ludah. "Lah kok aku weruh koe lungguh nang bangkumu? Diem wae." Tak sopo orang jawab.
Mripatmu aneh kok. Guru matematika, Bu Rukmini, yang kebetulan mengajar di sekolah yang sama, juga mendapat laporan. Anak-anak ngomong kowe nang kelas, Joko. Suaranya gemetar malam itu. Padahal ibu ngerti kowe rak kuat tangi soko kasur. Joko tak menjawab, karena ia sendiri mulai melihat bayangan itu. Bayangan tanpa tubuh. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat ruang kelasnya, bangku kayu, papan tulis berdebu, dan di sana duduk seseorang yang persis seperti dirinya, tapi tidak berkedip, tidak bernafas, hanya menatap lurus ke depan. Pada hari ke-14, tubuh Joko semakin kurus, tulang pipinya menonjol, matanya cekung. Namun pikirannya terasa luas, terlalu luas. Ia bisa mendengar percakapan orang-orang di dapur meski berada di kamar belakang. Ia bisa merasakan semut berjalan di luar dinding. Ia bisa mendengar detak jantung ibunya yang gelisah setiap malam. Dan di antara semua suara itu, ada satu suara yang paling jelas. Durung rampung, belum selesai. Pada malam ke-21, Mbah Warjo masuk ke kamar membawa sebuah benda kecil terbungkus kain hitam. Aja kaget, iki mung prontoro. Kain itu dibuka perlahan. Di dalamnya ada pusaka kecil berbentuk naga melingkar. Warnanya hitam kusam seperti arang yang tak pernah benar-benar dingin. Sisiknya terukir halus, tapi di sela ukiran itu tampak noda gelap, seperti bekas darah lama yang meresap. Apa iki, Mbah? Sing jogo, sing nuntun, lan sing nuntut. Mbah Warjo menyalakan kemenyan. Asap tebal memenuhi ruangan. Bau manis bercampur anyir memenuhi hidung. Lalu ia menuangkan minyak kelapa ke dalam mangkuk kecil. Warnanya bening, tapi ketika ia mencampurkannya dengan darah ayam cemani yang masih hangat, cairan itu berubah lebih gelap, hampir hitam. Joko menahan nafas. Mbah, iki kanggo apa? Kanggo buka lawang sing wis diketuk. Minyak itu dioleskan ke dada Joko. Dingin, lalu panas, lalu seperti ada sesuatu yang menyerapnya dari dalam. Tiba-tiba ruangan terasa menjauh. Dinding-dinding seperti mencair. Joko merasa tubuhnya ringan, terlalu ringan. Ia melihat tangannya sendiri, namun tangan itu terbaring di lantai. Aku nang endi iki? Suaranya menggema, tapi tanpa suara. Ia berdiri atau merasa berdiri di ruang kosong tanpa dinding, tanpa langit, tanpa tanah. Di hadapannya, Mbah Warjo juga berdiri, telanjang. Tubuhnya berlumur minyak hitam berkilau. Namun wajah kakeknya retak. Retakan yang sama seperti yang pernah ia lihat pada makhluk di gua. Wes tekan kene ko, kata Mbah Warjo, tapi suaranya terdengar seperti berasal dari dalam sumur. Di belakang mereka sesuatu bergerak, bayangan, tanpa tubuh, hanya siluet pekat yang berdiri tegak. Bayangan itu mendekat. Setiap langkahnya membuat ruang kosong itu berdenyut seperti daging hidup. Joko ingin lari, tapi kakinya tak menyentuh apapun. Bayangan itu berhenti di hadapannya. Perlahan dari dalam kegelapan siluet itu muncul wajah. Wajahnya, namun matanya hitam penuh. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Kowe mung wadah, katanya pelan. Sekejap kemudian, Joko merasakan sesuatu ditarik dari dadanya. Bukan jantung, bukan paru-paru, tapi sesuatu yang lebih halus. Kesadarannya terbelah. Ia melihat dirinya terjatuh, baik di ruang kosong itu maupun di kamar rumahnya secara bersamaan. Ia mendengar ibunya menjerit, "Pak, Joko ora napas." Selama 10 hari berikutnya, Joko dan Mbah Warjo terbaring sakit bersamaan. Demam tinggi, tubuh mereka panas seperti terbakar dari dalam. Kadang Joko membuka mata dan melihat langit-langit kamar berubah menjadi tanah basah. Cacing-cacing kecil merayap turun, masuk ke hidungnya. Namun ketika ia berkedip, semuanya hilang. Kadang ia melihat Mbah Warjo berdiri di sudut kamar, padahal tubuh kakeknya jelas terbaring tak bergerak di sampingnya. Pada malam ke-10, demamnya mendadak turun. Ia membuka mata perlahan. Kamar sunyi, terlalu sunyi. Ia duduk, tubuhnya terasa ringan. Terlalu ringan. Lalu ia melihat sesuatu di lantai. Tubuhnya sendiri, terbaring pucat, kurus, napasnya pelan. Joko menunduk melihat tangannya. Tembus pandang, bayangan tanpa tubuh. Dari arah pintu terdengar suara langkah pelan. Bukan langkah manusia, suara gesekan,
seperti sesuatu menyeret dirinya sendiri. Dari celah pintu muncul pusaka naga hitam itu, bergerak sendiri, melingkar seperti hidup. Dan dari dalam ukiran sisiknya terdengar bisikan yang kini sangat jelas. Sing siji wes mektu, yang satu sudah keluar, saiki gilirane sing mlebu. Pintu kamar terbuka perlahan, dan sesuatu dari luar, sesuatu yang selama ini menunggu, mulai masuk ke dalam tubuh yang terbaring di lantai. Tubuh yang tidak retak. Beberapa tahun berlalu, tapi Kedaung Lor tak pernah benar-benar berubah. Kabut masih turun setiap maghrib. Hanya saja kini, orang-orang merasa kabut itu lebih berat, lebih lengket, seolah membawa bau samar yang tak bisa dijelaskan. Bau tanah basah bercampur anyir darah yang sudah lama mengering. Joko kini berusia 22 tahun. Ia lebih pendiam. Tatapannya sering kosong, seperti mendengar sesuatu yang tak bisa ditangkap orang lain. Garis retak di pergelangan tangannya tak pernah hilang. Kadang terasa gadal dari dalam, seperti ada kuku kecil yang menggores kulitnya dari balik daging. Namun peristiwa yang benar-benar mengguncangkan desa terjadi pada suatu siang yang terik. Mbah Warjo jatuh dari atap rumahnya sendiri. Suara tubuh menghantam batu terdengar sampai ke ujung gang. Gubrak! Warga berlarian. Joko yang sedang menimba air di sumur depan rumah langsung menoleh. Embernya terlepas. Di halaman, tubuh Mbah Warjo tergeletak di atas batu kali. Tangannya terlipat dengan sudut yang mustahil. Wajahnya hancur membentur batu. Darah mengalir deras membentuk genangan merah gelap di sela-sela tanah. Bu Rukmini menjerit. Pak! Ya Allah, Pak! Sutrisno gemetar, berlutut di samping tubuh ayahnya. Cepat panggil mobil! Namun sebelum ada yang menyentuhnya, Mbah Warjo membuka mata. Matanya jernih, tidak berkabut oleh rasa sakit. Ora usah, katanya lirih tapi tegas. Aja digawa menyang rumah sakit. Semua terdiam. Pak, tangannya patah, wajahnya wis remuk ngono, teriak Sutrisno. Mbah Warjo tersenyum tipis. Dari sela bibirnya, darah masih menetes. Sing remuk dudu aku. Kalimat itu membuat bulu kuduk Joko berdiri. Dengan bantuan dua warga, Mbah Warjo dibawa masuk ke kamar belakang, bukan ke rumah sakit. Pintunya dikunci dari dalam, dan tak lama kemudian bau kemenyan mulai menyebar. Namun bukan hanya bau kemenyan, ada bau lain, anyir, pekat, seperti daging mentah yang ditaruh di bawah matahari. Asap mengepul dari celah pintu, berjam-jam lamanya. Dari dalam kamar terdengar suara pelan, bukan rintihan kesakitan, melainkan seperti bisikan yang dilantunkan berulang-ulang. Joko berdiri di depan pintu itu. Mbah, bisiknya. Tak ada jawaban. Namun di sela bisikan itu, ia mendengar suara lain. Suara berat, dalam, seperti keluar dari rongga tanah. Wis wayahe ngelunasi. Joko mundur satu langkah. Bu Rukmini menangis di ruang tengah. Kui bau opo? Ibu ora kuat. Sutrisno hanya menunduk. Bapakmu wis milih dalane dewe. Waktu terasa lambat. Kabut turun lebih awal sore itu, menyusup bahkan ke dalam rumah. Menjelang tengah malam, pintu kamar berderit terbuka. Asap tipis keluar lebih dulu. Lalu Mbah Warjo melanggah pelan ke ruang tengah. Semua orang terdiam. Tangannya lurus, tidak patah. Wajahnya utuh. Tidak ada luka, tidak ada bekas darah. Kulitnya bahkan tampak lebih kencang dari sebelumnya. Joko menatap genangan darah di halaman yang belum sempat dibersihkan, lalu menatap wajah kakeknya. Tak ada satupun bekas cedera. Pak, suara Sutrisno bergetar. Iki biye carane? Mbah Warjo hanya tersenyum. Awak iki mung sandangan. Yen sing nganggo ora gelem rusak. Yo ora rusak. Joko merasakan sesuatu berdenyut di pergelangan tangannya. Retakan itu terasa panas.
Beberapa hari kemudian, kabar tentang keajaiban itu menyebar ke desa tetangga. Seorang sesepuh bernama Ki Sabdo Langit datang berkunjung. Tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang terikat ke belakang. Tatapannya tajam, seperti bisa melihat lapisan yang tak kasat mata. Ia duduk berhadapan dengan Mbah Warjo di ruang tengah. Tak ada basa-basi. Ki Sabdo hanya menatap lama, lalu berkata pelan, "Rawe rontek wis matang." Suasana mendadak dingin. Joko yang berdiri di balik tirai merasa jantungnya berhenti sesaat. Mbah Warjo tak menyangkal. Wis tekan wancine. Ki Sabdo menggeleng pelan. "Yen wis mateng, awakmu ora mung kebal, nanging wis oran duwe hak bali." Kalimat itu menggantung seperti vonis. Malam itu, Joko bermimpi. Ia melihat kakeknya berdiri di tengah sawah. Tubuhnya terbelah dua dari dada hingga perut. Organ-organ dalamnya terlihat jelas, berkilau basah di bawah cahaya bulan. Namun Mbah Warjo tetap berdiri, tersenyum. Darahnya tidak jatuh ke tanah, menggantung di udara, berputar seperti kabut merah. Lalu tubuh itu mulai retak. Bukan retak karena luka, tapi retak seperti tanah kering. Dari celah retakan, keluar tangan-tangan kecil hitam merangkak keluar dari dalam tubuhnya sendiri. Joko terbangun dengan napas terengah. Dari luar kamar, terdengar suara kayu berderit. Pelan, berulang, krek, krek, krek. Seperti tali yang menegang. Joko membuka pintu kamar. Ruang tengah gelap. Namun di bawah cahaya bulan yang menembus jendela, ia melihat sesuatu tergantung di belanda rumah. Tubuh Mbah Warjo. Lehernya terjerat tali. Kakinya tergantung beberapa senti dari lantai. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Seperti orang yang akhirnya menemukan pintu keluar setelah lama terjebak. "Mbah!" teriak Joko. Sutrisno dan Buruk Mini berlari keluar kamar. Tangis pecah memenuhi rumah. Namun Joko tak bisa bergerak. Karena saat ia menatap wajah kakeknya yang tergantung itu, mata Mbah Warjo terbuka perlahan dan menatap tepat ke arahnya. Bibirnya bergerak pelan. "Ora ono awak sing tenan mati ko." Tubuh itu kemudian diam kembali, benar-benar diam. Pemakaman berlangsung cepat. Tanah kuburan terasa lebih lembek dari biasanya, seperti baru digali oleh sesuatu dari dalam. Sejak malam pemakaman, rumah itu tak lagi sunyi. Langkah kaki terdengar di langit-langit, pelan, berjalan dari ujung ke ujung. Tak ada siapapun di atas. Kadang terdengar suara gesekan tali, kadang suara napas berat di ruang kosong. Dan Joko mulai bermimpi lebih jelas. Ia melihat dirinya berdiri di ruang tanpa dinding lagi. Di hadapannya, bukan hanya bayangan, kini ada sosok yang lebih utuh. Tubuh tinggi dengan kulit retak-retak, wajah setengah hancur. Namun kali ini, wajah itu perlahan berubah menjadi wajah Mbah Warjo. "Kowe saiki sing nganggo," bisiknya. Tiba-tiba Joko merasakan lehernya tercekik sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba bernapas, tapi udara terasa padat seperti lumpur. Sosok itu mendekat. "Awakku wis ora perlu, nanging sing mlebu durung wareg." Leher Joko terasa semakin kencang. Ia terbangun dengan jeritan tertahan. Tangannya refleks memegang lehernya. Ada bekas merah melingkar, seperti jeratan tali. Dari atas langit-langit, terdengar satu langkah pelan. Lalu satu bisikan yang kini tak lagi asing. "Saiki giliran mule." Bakocan di Jalan Karangjati. Joko mencoba hidup normal. Setelah lulus sekolah, ia bekerja di pabrik baja Sentosa, sebuah pabrik tua di pinggir kota yang berdiri tak jauh dari hutan Karangjati. Suara mesin pemotong besi, denting baja beradu, dan panas tungku peleburan sedikit banyak membantu menenggelamkan bisikan-bisikan yang masih sesekali terdengar di kepalanya. Di siang hari, ia tampak seperti pemuda biasa, pendiam, pekerja keras, jarang tersenyum.
Namun setiap kali ia melewati cermin ruang ganti, ia selalu merasa bayangannya bergerak sepersekian detik lebih lambat darinya. Suatu malam, ia pulang lembur bersama Rangga, rekan kerjanya yang cerewet dan tak pernah kehabisan cerita. Kowe kok akhir-akhir iki meneng bae sih?" Rangga menyenggol bahunya. "Mbok yo dolan, golek pacar, urip orang mung kerja tok." Joko tersenyum tipis. "Urip ora sesederhanaku, Winggah." Rangga tertawa. "Ngomongmu kaya wong tua bae, ojo serem ngono lah." Mereka melewati jalan Karangjati, jalur hutan jati yang gelap dan jarang dilewati kendaraan malam-malam. Lampu motor hanya menerangi aspal retak di depan mereka. Pepohonan tinggi menjulang seperti bayangan raksasa. Kabut turun perlahan. Rangga memperlambat laju motor. Dalane kok sepi banget ya? Biasanya ise ono truk lewat." Sebelum Joko menjawab, dua motor muncul dari arah berlawanan. Lampunya dimatikan mendadak. Mereka berhenti tepat di tengah jalan. 4 orang turun. Wajah mereka tertutup kain. "Dompet, HB, cepet!" bentak salah satu dari mereka. Rangga gemetar. Iyo mas, ojo kasar yo." Joko turun perlahan dari motor. Ada sesuatu yang terasa aneh. Sunyi di hutan itu terlalu dalam, bahkan jangkrik pun tak bersuara. Salah satu orang begal mengayunkan golok tanpa peringatan. Ceras! Bilah tajam itu menebas bahu Joko. Rangga menjerit, "Joko!" Darah menyembur. Joko terhuyung tapi tidak jatuh. Tebasan kedua menyasar punggungnya, lalu dada. Setiap sabetan terdengar jelas. Daging terbelah, kain terkoyak, tulang bergetar. Rangga menangis histeris melihat tubuh sahabatnya roboh ke aspal. Wis mati! Teriak salah satu begal panik. Mereka kabur, meninggalkan Joko tergeletak bersimbah darah. Rangga memeluk tubuhnya yang lemas. Kok, tangi, aja mati kok, aku nyuwun. Namun di tengah bau besi dan darah, Joko tidak merasa sakit. Ia justru merasa hangat. Hangat seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di dalam dagingnya. Di antara kabut dan suara tangis Rangga, Joko melihat sesuatu berdiri di balik pepohonan. Sosok tinggi dengan kulit retak-retak, menonton, tersenyum. Di rumah sakit, dokter kebingungan. Ini tidak mungkin, gumam dokter jaga. Pakaian Joko penuh sobekan dan darah mengering. Namun ketika kain kasa dibuka, tak ada luka. Tak ada bekas jahitan, tak ada sayatan. Kulitnya mulus. Rangga hampir pingsan. "Saya lihat sendiri, dok. Darahnya nyembur, bahunya kebuka." Dokter menatap Joko dengan curiga. "Kamu yakin tidak halusinasi? Atau mungkin darah itu bukan darahmu?" Joko hanya diam. Karena di dalam kepalanya, suara itu kembali terdengar. "Awakmu ora iso pecah. Tubuhmu tidak bisa retak." Seminggu kemudian, serangan kedua terjadi. Kali ini lebih brutal. Joko pulang sendirian. Di tikungan gelap yang sama, bayangan muncul dari balik pohon. Bukan begal biasa. Wajah mereka pucat, mata kosong. Gerakan mereka tidak wajar, terlalu patah, terlalu cepat. Golok kembali berkilat di udara. Tebasan pertama membuat Joko melihat dengan jelas daging di lengannya terbelah. Kulitnya terbuka seperti kain disobek. Ia melihat tulang putihnya sendiri. Ia melihat darah memancar ke wajahnya. Ia mencium bau amis yang pekat. Namun sebelum rasa sakit sempat benar-benar tiba, kulit itu menyatu kembali. Dagingnya merapat seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Dalam hitungan detik, lengannya utuh kembali. Para penyerang mundur selangkah. "Dheweke tutu wong," salah satu berbisik gemetar. Joko terengah. Ia menatap tangannya sendiri. Baru saja ia melihat tulangnya. Ia yakin, bukan ilusi.
Serangan berikutnya menghantam dadanya. Ia melihat bilah itu masuk, benar-benar masuk, menembus kulit dan otot. Namun ketika ditarik keluar, tak ada lubang tersisa. Hanya kain bajunya yang semakin koyak. Kabut di sekitar mereka berubah lebih pekat. Dan di balik para penyerang, Joko melihat sosok itu lagi. Kini lebih dekat, wajahnya jelas. Separuh wajah Mbah Warjo, separuh wajah makhluk dari gua. "Kowe wis dadi wadah sing sampurno," bisiknya. Para penyerang tiba-tiba berteriak kesakitan. Tubuh mereka retak seperti kaca. Dari celah-celah kulit mereka, darah merembus tanpa henti. Satu persatu mereka roboh, bukan karena pukulan Joko, tapi seperti ada sesuatu yang merobek mereka dari dalam. Joko mundur, napasnya memburu. "Aku orang jaluk iki," bisiknya serak. Sosok itu mendekat. Rawe Rontek ora tahu mati. Tangan retak-retak itu menyentuh dada Joko. Dingin, namun bukan dari luar, dari dalam. Tiba-tiba Joko merasakan sesuatu bergerak di bawah kulitnya, seperti ular kecil melingkar di sekitar tulang rusuknya. Ia terjatuh berlutut. Ia melihat ke bawah, dan untuk sesaat kulit dadanya menjadi transparan. Ia melihat jantungnya berdetak, dan melilit di sekelilingnya ukiran naga hitam yang dulu dipegang Mbah Warjo. Hidup, bergerak, menyatu dengan pembuluh darahnya. "Saiki kowe ngerti," suara itu bergema. "Awak iki ora mung kebal, awak iki wis ora dadi duwekmu maneh." Kabut menghilang mendadak. Jalan kembali sunyi. Tak ada tubuh penyerang, tak ada darah. Hanya Joko berdiri sendirian dengan pakaian sobek. Namun kini ia sadar sepenuhnya. Rawe Rontek tidak mati bersama Mbah Warjo. Ilmu itu tidak diwariskan. Ia dipindahkan, ditanam, dibiarkan, dan kini tumbuh sempurna di dalam dirinya. Joko menatap tangannya. Dengan perlahan, ia menggores telapak tangannya sendiri menggunakan pecahan kaca di jalan. Kulitnya terbuka, darah mengalir. Ia menatap luka itu tanpa berkedip. Luka itu menutup kembali, lebih cepat dari sebelumnya. Namun kali ini, saat kulitnya menyatu, ia mendengar suara lain. Bukan dari luar, dari dalam dadanya. Suara detak tambahan, bukan jantungnya. 1, 2, 3. Seperti ada jantung kedua yang mulai hidup. Dan dalam bayangan di aspal, ia melihat refleksinya tersenyum. Padahal ia tidak. Ziarah yang tidak diinginkan. Sejak malam di Jalan Karangjati itu, Joko tak pernah benar-benar tidur. Ia hanya memejamkan mata dan berpura-pura. Karena setiap kali kesadarannya melemah, ia merasa ada sesuatu yang mengambil alih tubuhnya, menggerakkan jari-jarinya, mengatur nafasnya, bahkan sesekali membuatnya tersenyum sendiri di depan cermin. Seminggu setelah serangan kedua, ia mengundurkan diri dari pabrik baja Sentosa. "Koh, kowe serius resign?" Rangga menatapnya tak percaya. "Gajimu wes lumayan, opo maneh sing kowe goleki?" Joko hanya menjawab lirih. "Aku ora pengin dadi opo-opo enggak. Aku mung pengin dadi wong biasa." Rangga terdiam. Ia tak tahu bahwa kalimat itu bukan keluhan, melainkan permohonan. Atas saran seorang tetua desa, Joko pergi menemui Mbah Surti, penjaga makam tua di Desa Sumberwangi. Perempuan itu sudah renta, rambutnya putih seluruhnya, kulitnya keriput seperti kulit pohon tua. Namun matanya tajam, terlalu tajam untuk orang seusianya. Ia duduk di bawah pohon sawo di dekat kompleks makam. "Kowe nggawa opo nang jero awakmu?" tanyanya tanpa basa-basi. Joko tercekat. "Mbah, aku ora ngerti persis, nanging aku ora iso ciloko." Mbah Surti mengangguk pelan. "Sing gawe awakmu ora retak kuwi dudu berkah, kuwi utang." Kata itu menghantam dada Joko.
Utang. Bisa diputus, Mbah. Mbah Surti menatap nisan-nisan tua di sekitarnya. Bisa, nanging regane abot. Kowe kudung golek dalanmu dewe. Ziarah, ngelamar pangapura. Nanging elingo, ora kabeh sing nempel gelem lunga. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun sawo. Untuk sesaat, Joko melihat bayangan di antara nisan. Sosok tinggi dengan wajah setengah hancur, berdiri diam di belakang Mbah Surti. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. Perjalanan ziarah dimulai bersama seorang sopir travel religius bernama Mas Abdi. Pria itu berwajah teduh, berjenggot tipis, dan selalu melafalkan doa di sela nafasnya. Riko yakin arep nindakake iki, tanya Mas Abdi saat mobil melaju menyusuri pesisir utara Jawa. Joko mengangguk pelan. Yen aku terus ngono, sing rusak dudu mung aku. Mereka mendatangi makam-makam wali di sepanjang pantai utara Jawa. Di setiap kompleks makam, Joko berjalan pelan. Tubuhnya terasa berat seperti dipenuhi pasir basah. Di makam pertama, saat ia menunduk dan berdoa, ia merasakan sesuatu menarik dadanya ke belakang. Seperti ada tali tak terlihat yang menahannya. Nafasnya memburu. Mas Abdi memegang bahunya. Tenang Mas, ojo nganti pikiranmu kabur. Namun bagi Joko, bukan pikirannya yang kabur. Tubuhnya seperti ditarik dua arah. Ke depan menuju doa dan harapan. Ke belakang menuju sesuatu yang dingin dan pekat. Di malam kedua, ia bermimpi. Ia berdiri di tepi laut. Ombak hitam menggulung tanpa suara. Di atas permukaan air, berdiri sosok itu lagi. Wajah setengah hancur, namun kini lebih jelas. Separuhnya menyerupai dirinya sendiri. "Ngopo kue Melayu?" bisiknya. "Aku orang Melayu, aku pengen bebas." Sosok itu tertawa pelan. Suaranya seperti tulang digesek. "Awakmu iki wis didadeke wadah ora iso milih isi." Ombak naik tinggi, membentuk dinding air. Di dalam gelombang itu, Joko melihat tubuh-tubuh berdiri tanpa luka. Namun mata mereka kosong. Mereka kebal, tapi tidak hidup. Ia terbangun dengan nafas tercekat. Dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Di makam berikutnya, tubuhnya semakin melemah. Saat ia bersujud, tanah di bawah dahinya terasa lunak, terlalu lunak. Ia membuka mata. Tanah itu bergerak, berdenyut, seperti daging hidup. Dari sela-sela tanah, muncul tangan-tangan kecil hitam mencoba meraih pergelangan kakinya. Ia terlonjak mundur. Mas Abdi memandangnya heran. "Ada apa, Mas?" "Lemahe, obah," bisik Joko gemetar. Mas Abdi tak melihat apapun. Namun ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lebih keras. Semakin banyak makam yang didatangi, semakin jelas mimpi-mimpi itu. Kini bukan hanya mimpi. Saat terjaga pun, Joko sesekali melihat bayangan dirinya berjalan di sampingnya. Sedikit lebih tinggi, sedikit lebih tegak, dengan senyum yang bukan miliknya. Di perjalanan menuju makam terakhir, Mas Abdi berkata pelan, "Riko ngerti Mas, ora kabeh sing kita anggap kutukan kuwi mesti Allah. Kadang mung ora paham." Joko menatap jendela mobil. Di kaca, refleksinya tersenyum tipis. Padahal ia tidak. Malam terakhir. Angin laut berembus dingin. Kompleks makam sunyi. Hanya suara debur ombak jauh di kejauhan. Joko berlutut. Tangannya gemetar. Ia sujud lama sekali. "Ya Allah, yen iki dudu dalan sing bener, copotno. Aku ora pengen kebal. Aku ora pengen dadi wadah. Aku mung pengen dadi wong biasa." Air matanya menetes ke tanah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia benar-benar menangis. Hening. Lalu angin berhenti.
Sunyi menjadi terlalu sunyi. Mas Abdi yang berdiri beberapa langkah di belakangnya tiba-tiba tak bersuara. Joko mengangkat kepala perlahan. Bayangannya di tanah tidak lagi mengikuti gerakannya. Bayangan itu tetap bersujud, padahal ia sudah tegak. Perlahan, bayangan itu bangkit sendiri, tegak berdiri, memutar kepala ke arahnya. Tanah di sekelilingnya mulai retak. Bukan retak biasa. Retakan itu bercahaya merah redup, seperti bara di bawah permukaan bumi. Suara itu kembali terdengar. Namun kali ini, bukan hanya di udara. Ia terdengar jelas di udara. Koe nyuwun dadi biasa. Suara itu berat, dalam, berlapis-lapis. Biasa kuwi rapuh, rapuh kuwi gampang pecah. Bayangan itu melangkah keluar dari tanah. Kini berdiri di hadapannya, utuh. Wajah setengah hancur, setengah wajah Joko. Kue ora didadekke kanggo rapuh. Joko mundur satu langkah. Aku ora njalu iki. Sosok itu tersenyum. Nangin awakmu sing milih urip. Tiba-tiba, dada Joko terasa seperti dibelah dari dalam. Ia melihat, dengan mata terbuka, kulit dadanya meregang transparan. Di baliknya, naga hitam melingkar di jantungnya, berdenyut, hidup. Mas Abdi berteriak di belakangnya, tapi suaranya terdengar jauh. Tanah retak semakin melebar. Dari celahnya, muncul bisikan-bisikan lain, banyak. Seperti ratusan suara memanggil namanya. Joko, Wadah, Terusno. Sosok itu mendekat, hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Kowe ora bakal dadi wong biasa. Tangan retak-retak itu menyentuh kening Joko. Dunia seketika gelap. Dalam kegelapan itu, ia mendengar satu kalimat terakhir. Saiki wayahe milih. Dadi awakmu, utawa dadi aku. Luka yang akhirnya terasa. Angin malam kedaung lor berembus pelan, membawa bau tanah basah dan dedaunan kering yang membusuk. Langit menggantung rendah, seperti menekan atap-atap rumah yang sudah retak. Joko berdiri di teras rumah peninggalan Mbah Warjo dengan nafas yang tidak pernah benar-benar terasa penuh sejak ia lahir. Ia akhirnya pulang. Namun kali ini bukan sebagai pewaris kekuatan, melainkan sebagai seseorang yang ingin merasa sakit. Rangga berdiri di hadapannya, memegang pisau dapur dengan tangan gemetar. Di dapur kecil itu hanya ada lampu bohlam redup yang berkedip pelan, seperti menolak menyaksikan apa yang akan terjadi. Koh, awakmu yakin? Suara Rangga nyaris berbisik. Iki dudu dolanan. Joko menatap lengan kirinya yang selama bertahun-tahun tidak pernah bisa terluka, tidak pernah berdarah, tidak pernah terasa apa-apa. Lakonan iki kudu rampung ge, jawabnya pelan. Yen aku pancen wis bebas, kudu ono bukti. Rangga menelan ludah. Yen isih koyo wingi-wingi. Joko menutup mata. Bayangan makhluk berwajah hancur kembali muncul. Mata cekung tanpa kelopak. Rahang menggantung seperti tulang yang patah. Ia berdiri di antara kabut dan kegelapan, selalu menunggu. Yen isih kebal, Joko berbisik. Mbok menowo aku pancen ora tahu dadi manungso. Pisau itu menyentuh kulit. Sunyi. Lalu, sret. Garis merah terbuka di lengan Joko. Darah mengalir. Perlahan, hangat. Joko terdiam. Ia menatap darah itu seperti melihat sesuatu yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Cairan merah itu menetes ke lantai tanah. Bau besi tipis tercium.
Rasa perih datang beberapa detik kemudian. Tidak langsung, tapi merayap. Seperti api kecil yang menyusup ke saraf-sarafnya. Joko tersentak. Nafasnya memburu. Lututnya lemas. Loro. Suaranya parau. Rasane loro. Dan ia tertawa kecil. Lalu menangis. Tangisnya pecah. Keras. Tanpa bisa ditahan. Rangga menjatuhkan pisau dan memeluknya. Koh, awakmu wis bali. Luka itu tidak menutup, tidak menghilang. Darah terus mengalir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Joko merasa hidup. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, terlalu pelan. Joko membuka warung kecil di teras rumah. Menjual kopi, gorengan, kebutuhan seadanya. Orang-orang desa datang dengan ragu, masih menyimpan bayang-bayang cerita lama tentang garis keturunan Bahwarjo. Tapi Joko tersenyum, menyeduh kopi dengan tangan yang kini bisa lelah. Kadang ia menyentuh bekas luka di lengannya. Luka itu mengering perlahan, meninggalkan bekas tipis yang nyata. Rasa sakit itu membuatnya tenang. Namun malam-malam tidak pernah benar-benar sunyi. Kabut sering turun lebih tebal dari biasanya. Anjing-anjing desa melolong tanpa sebab. Ayam-ayam gelisah sebelum tengah malam. Dan kadang ia merasa seperti sedang diawasi. Malam itu hujan turun tipis. Joko memutuskan membersihkan kamar lama Bahwarjo. Kamar yang selalu terkunci selama bertahun-tahun. Bau kayu lapuk dan kemenyan tua menyambutnya. Dindingnya retak, lemari tua berdiri miring. Di sudut ruangan, bayangan tampak lebih pekat daripada gelap biasa. Joko berlutut dan menyapu kolong ranjang. Sapu lidi tersangkut sesuatu. Ia berhenti. Pelan-pelan ia merunduk. Tangannya masuk ke bawah ranjang. Dan jari-jarinya menyentuh benda dingin. Logam, panjang, berlekuk. Joko menariknya keluar. Napasnya terhenti. Pusaka naga hitam itu, bilahnya gelap seperti menyerap cahaya. Ukiran naganya terasa hidup di telapak tangannya. Sisiknya seperti bergerak halus di bawah kulit besi. Padahal, ia yakin telah menguburnya dengan tangannya sendiri di bawah pohon asem tua di tepi sawah. Mustahil, bisiknya. Lampu kamar berkedip, sekali, dua kali, lalu padam. Ruangan menjadi hitam total. Namun dalam gelap itu, ia masih bisa melihat pusaka itu. Bilahnya memancarkan kilau samar. Dan dari ukiran naga itu, cairan hitam kental mulai merembes ke lantai. Tidak berbunyi, tapi baunya, bau busuk daging lama yang tidak pernah dikubur dengan benar. Joko mundur. Tiba-tiba udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Napas, berat, panjang, hangat, tepat di tengkuknya. Joko tidak berani menoleh, tubuhnya membeku. Suara itu bukan milik manusia, bukan milik hewan. Ia seperti suara tanah yang bernapas. Pelan, serak, lalu terdengar bisikan dalam bahasa yang tidak sepenuhnya ia pahami. Namun maknanya masuk ke kepalanya seperti paku yang dipukul perlahan. Kowe dudu sing milih lungo. Suara itu retak, seperti berasal dari mulut yang rahangnya hancur. Kami sing ngidini kowe ngerasa kaki loro. Joko gemetar, kowe njaluk dadi manungso. Napas itu semakin dekat. Rasa loro kui dudu pembebasan. Lampu tiba-tiba menyala. Ruangan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya Joko. Dan pusaka naga hitam di tangannya. Namun di lantai, jejak kaki basah mengarah ke pintu. Jejak yang terlalu besar untuk ukuran manusia. Joko terhuyung keluar rumah. Kabut di luar jauh lebih tebal dari biasanya. Lampu-lampu rumah tetangga tampak seperti titik-titik redup yang tenggelam dalam lautan putih. Ia memandang lengannya. Bekas luka itu. Pelan-pelan, garis tipis itu mulai terbuka kembali.
Tanpa disentuh, darah merembes keluar. Bukan deras, tapi cukup untuk mengalir ke pergelangan tangannya. Rasa sakitnya kembali, namun kali ini berbeda. Lebih dalam, lebih dingin, seperti rasa sakit yang tidak berasal dari tubuh, melainkan dari sesuatu yang mencoba masuk ke dalamnya. Dari balik kabut, siluet tinggi muncul. Terlalu tinggi untuk manusia. Kepalanya miring tidak wajar. Wajahnya hancur. Rahangnya menggantung seperti potongan tulang yang dipaksa bertahan oleh sisa daging. Matanya kosong. Namun ia tahu makhluk itu sedang menatapnya. Joko tidak bisa bergerak. Ia ingin lari. Ia ingin berteriak. Namun tubuhnya terasa seperti milik orang lain. Makhluk itu melangkah maju. Kabut tidak menyentuhnya. Kabut justru bergerak mengikuti. Dan tepat sebelum siluet itu benar-benar terlihat jelas, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Warisan ora tahu ilang, Joko. Angin berhenti. Dunia terasa diam. Warisan mengganti wujud. Kabut menelan segalanya. Dan dalam putih yang pekat itu, Joko merasakan sesuatu bergerak di bawah kulit lengannya. Seperti sisik, pulan, merayap. Babak baru belum selesai. Ia mungkin telah merasakan sakit, namun sesuatu yang lebih tua dari rasa sakit baru saja bangun. Oke kawan-kawan, terima kasih ya sudah menyimak cerita kami sampai selesai. Yang belum subscribe, ayo dong. Subscribe dulu, like and share, klik tanda loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.